Cinta Money adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah siapa saja yang berminat mempelajari uang kuno. Pada kesempatan ini akan dijelaskan sedetail mungkin koin perak 1/10 golden Nederland Indies yang dicetak dari tahun 1854 sampai dengan tahun 1945, masa dua pemerintahan kerajaan, yaitu masa Raja Willem III yang berkuasa di tahun 1849 sampai dengan 1890, dan masa pemerintahan Ratu Wilhelmina dari tahun 1890 sampai dengan 1948. Dengan demikian, maka pembahasan 1/10 golden terbagi menjadi dua video, dan ini adalah video nomor 1, pembahasan 1/10 golden yang dicetak selama Willem III, dan pembahasan 1/10 golden yang dicetak masa pemerintahan Ratu Wilhelmina ada pada video nomor 2. Mari kita mulai. Koin perak 1/10 golden ini memang sengaja dicetak khusus untuk diedarkan di daerah Nusantara atau Nederland Indies. Koin 1/10 golden ini mempunyai berat 1,25 gram dengan kadar perak 72%. Koin 1/10 golden masa pemerintahan Willem III dicetak dari tahun 1854 sampai dengan tahun 1885. Tahun 1858 paling banyak dicetak sejumlah 14 juta keping, sedangkan tahun 1885 yang paling sedikit dicetak yaitu sejumlah 825.000 keping. Walaupun jumlah yang dicetak tidak selalu mewakili tingkat kelangkaan, tapi pada kasus 1/10 golden Nederland Indies ini, bahwa data jumlah cetak sangat mewakili tingkat kelangkaan, yang bisa terlihat tahun cetak 1885 adalah yang paling sedikit, sekaligus menjadikan tahun kunci atau key date koin 1/10 golden ini. Relatif sangat sulit untuk bisa mendapatkan 1/10 golden tahun 1885, terutama yang kondisi UNC atau kondisi yang sangat-sangat bagus sekali. Tahun 1885 juga terdapat jenis proof yang berbahan emas dengan berat 2,5 gram dan tergolong item unik karena hanya terdapat satu keping saja. Tahun cetak 1855 sampai dengan 1884 yang kondisi sedang VF, XF masih relatif mudah didapat, tapi untuk kondisi MS, min state, relatif sulit mendapatkannya. Pada sisi belakang koin terdapat dua inskripsi, yaitu inskripsi dengan huruf Arab. Pada baris atas berbunyi 1/10 dan baris di bawahnya berbunyi rupiah. Inskripsi ini disebut Jawi, yaitu ditulis dalam huruf Arab, tapi isi bacaannya bahasa Melayu. Sedangkan bila tulisannya Arab dan bacaannya bahasa Jawa, disebut Arab Pegon. Adapun inskripsi dalam huruf Jawa berbunyi Saporo 10 rupiah. Koin 1/10 golden ini pada zaman dulu sampai awal tahun 1950-an disebut dengan istilah ketip. Sedangkan pecahan yang lebih besar yaitu 1/4 golden disebut talen atau tali, dan koin 1/20 golden disebut kelip. Penjelasan lengkap koin 1/20 golden ini ada pada video lainnya. Menurut Scholten, 1/10 golden tahun cetak 1854 terdapat 3 jenis pattern, yang ketiganya tergolong unik, artinya hanya ada satu keping saja. Ada yang jenis pattern sisi muka saja dengan bahan timah, ada pattern di sisi belakang saja yang terbuat dari karton, dan jenis ketiga pattern sisi belakang yang terbuat dari timah hitam atau lip. Juga ada jenis proof yang berbahan emas dan hanya ada satu keping saja, maka dari itu digolongkan sebagai item unik. Sekarang kita lihat sisi depan. Pada sebelah kiri koin bagian bawah adalah min mark atau lambang dari percetakan pembuat koin tersebut. Lambang Cadesius seperti lambang farmasi atau kesehatan, sebagai tanda bahwa koin dicetak oleh perusahaan Utrecht di Belanda. Sedangkan sebelah kanan bawah sebagai lambang min mastermark
atau lambang yang merujuk pada seorang Min Mastermark di perusahaan Utrecht. Min Mastermark berupa pedang merujuk kepada seorang bernama Van den Walbeek yang bekerja di percetakan Utrecht dari tahun 1846 sampai dengan 1874. Koin perak 10 gulden selama masa Raja Willem III ini dibuat oleh dua orang Min Master, yaitu Min Master Van den Walbeek untuk 10 gulden tahun 1854 sampai dengan 1858, sedangkan 10 gulden tahun 1882, 1884, dan 1885 oleh Min Master bernama PH Tadel dengan lambang sebuah kampak. PH Tadel bekerja di percetakan Utrecht dari tahun 1874 sampai dengan 1887, tapi tahun 1874 posisinya masih magang sebagai Min Master dan baru sepenuhnya sebagai Min Master di percetakan Utrecht mulai tahun 1875. Maka dari itu sewaktu magang, koin yang dibuat di Utrecht tahun 1874 di bawah tanggung jawabnya dengan memberikan lambang pedang yang sama dengan seniornya Walbeek, tapi khusus tahun 1874 PH Tadel menambahkan bunga semanggi di lambang pedangnya. Sehingga tidak perlu heran bila menemukan koin Belanda tahun 1874 ada yang mempunyai dua lambang Min Mastermark berbeda, yaitu pedang dan kampak. Hal tersebut bisa ditemukan pada 1 gulden dan 2,5 gulden, tapi tidak di koin 10 gulden. Koin 10 gulden ini masih sering ditemukan di Indonesia, yang sampai saat ini kadang dijual tanpa mempertimbangkan nilai koleksinya atau variasi tahunnya. Artinya, dijual dengan berdasarkan harga perak saat transaksi terjadi. Dengan semakin berkembangnya dunia numismatik di Indonesia akhir-akhir ini, saya melihat dalam transaksi koin 10 gulden ini sudah mulai memperhitungkan nilai koleksinya. Artinya, harga pun sudah mulai ditentukan oleh faktor tahun cetak dan juga kondisinya. Lebih-lebih beberapa tahun terakhir ini mulai digemari koin yang sudah dislab. Artinya koin yang sudah di-grading oleh pihak ketiga yang biasanya dengan NGC atau PCGS sebagai lembaga grading independen yang dominan melakukan grading pada sebagian besar koin yang beredar di pasar internasional saat ini, termasuk Indonesia. Demikian informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.